Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila Sari dari kelas 17. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahaya merokok. Yang pertama ada pengertian rokok. Rokok adalah silinder dari kertas yang berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm dengan berdiameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicecah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat ujung lainnya. Yang kedua ada macam-macam rokok. Yang pertama ada tembakau iris. Tembakau iris merupakan produk tembakau dari daun tembakau yang sudah diiris untuk kemudian dikeringkan. Biasanya produk ini dipasarkan sebagai bahan pembuatan rokok sigaret. Selain itu, jenis rokok ini biasa ditambahi rempah lain sesuai selera. Yang kedua ada kelembak kemenyan. Jenis rokok tradisional ini terdiri dari campuran tembakau iris dengan akar kelembak dan bubuk kemenyan. Kelembak kemenyan biasanya ditemukan di pasar-pasar tradisional dengan harga yang sangat terjangkau. Yang ketiga ada rokok elektrik. Rokok elektrik atau yang biasa disebut vape merupakan jenis rokok penghantar nikotin elektronik. Sederhananya, rokok elektrik berfungsi seperti rokok biasa, namun tidak menggunakan atau membakar daun tembakau, melainkan mengubah cairan menjadi uap. Yang keempat, rokok kretek. Rokok kretek merupakan jenis rokok dari bahan baku tembakau asli yang dikeringkan dan dipadukan dengan saus cengkeh. Jenis rokok ini bermula di kota Kudus dan masih terkenal produknya hingga saat ini. Kini, produksi rokok kretek meluas ke kota lainnya seperti Kediri, Kudus, Malang, dan Surabaya. Yang kelima ada rokok putih. Berdasarkan isinya, rokok putih ini menggunakan bahan dasar daun tembakau tanpa campuran cengkeh seperti pada rokok kretek. Jenis rokok putih atau sering disebut rokok milk memiliki kandungan tar dan nikotin yang lebih rendah dibandingkan dengan rokok kretek dan rokok pada umumnya. Yang ketiga ada sejarah merokok. Orang yang pertama kali merokok adalah suku bangsa Indian di Amerika untuk keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh. Pada abad ke-16, ketika bangsa Eropa menemukan benua Amerika dan sebagian dari penjajah Eropa itu ikut mencoba-coba menghisap rokok dan kemudian membawa tembakau ke Eropa. Pada abad ke-17, para pedagang Spanyol masuk ke Turki dan saat itu kebiasaan merokok mulai masuk ke negara-negara Islam. Yang keempat, ada keburukan merokok. Yang pertama, rokok mengandung sekitar 700 jenis racun yang berbahaya bagi kesehatan. Yang kedua, rokok bisa mengurangi konsentrasi, semisalnya waktu mengemudi, berpikir, dan lain-lain. Yang ketiga, rokok menurunkan kebugaran tubuh. Yang keempat, rokok bukan hanya meracuni perokok sendiri, tapi juga orang di sekitarnya sebagai perokok pasif dengan bahaya yang sama. Yang kelima, rokok menimbulkan ketergantungan. Yang keenam, rokok memboroskan. Yang ketujuh, sekarang rokok bukan lagi tanda jagoan, tapi justru cenderung tanda kampungan. Yang kedelapan, rokok bisa menyulutkan kebakaran yang dapat merusak harta benda. Yang kelima, ada faktor yang mendorong mereka mulai dan terus merokok. Yang pertama, rasa ingin tahu sampai menjadi ketergantungan. Yang kedua, untuk meningkatkan kejantanan dan kelelakian. Yang ketiga, hasrat berkelompok dengan kawan senasib dan sebaya. Yang keempat, adanya stres atau konflik batin ataupun masalah yang sulit diselesaikan. Yang kelima, dorongan dari lingkungan sosial yang mendesak remaja untuk merokok. Kalau tidak merokok, kadang dianggap tidak solider dengan lingkungan sosial. Yang keenam, ketidaktahuan bahaya merokok. Yang selanjutnya ada gambaran akibat asap rokok. Yang pertama bisa menyebabkan rambut rontok, kulit keriput, katarak, gangguan pendengaran, kanker hidung, kanker kulit, penyakit jantung, kanker paru-paru, kanker lidah, mulut, kanker kelenjar ludah, kanker tenggorokan, kanker kerongkongan, dan lain-lainnya bisa dilihat oleh kalian. Nah, ada
Nah, yang selanjutnya, cara menghentikan kebiasaan merokok. Yang pertama, yakin dan optimis bahwa kita bisa berhenti merokok. Yang kedua, tanamkan rasa benci pada rokok, hindari rokok. Yang ketiga, kurangi kumpul-kumpul tanpa tujuan dengan perokok. Yang keempat, menjaga makanan sehari-hari. Yang kelima, olahraga yang cukup, tidur dan istirahat. Yang keenam, jangan menahan lapar lama-lama. Yang ketujuh, menghindari makanan yang banyak sekali bumbu dan menjauhi alkohol. Yang kedelapan, jika ada keinginan merokok, alihkan perhatian pada hal lain seperti makan permen karet atau permen lain yang bisa digunakan sebagai pengganti rokok sementara. Yang kesembilan, berniat serius serta berserah diri pada Allah. Jadi kesimpulan dari semuanya adalah, yang terpenting dari semuanya adalah pengendalian diri dan percaya diri. Orang yang berhasil ialah mereka yang mandiri, tidak bergantung pada hal-hal lain di luar diri sendiri, apalagi orang lain. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.